Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Karena ini weekend, jadi kita mau cek energi seseorang. Temanya adalah perasaan dan pikirannya tentang kamu. Ya, saat ini seperti apa? Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Nanti dicek price listnya ya. Oke, aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya saat ini ya. Oke, silakan. Udah, kita langsung mulai. Perasaan dan pikirannya tentang kamu saat ini. Perasaannya kayaknya dia saat ini gak terlalu fokus ke kamu ya. Aku ngerasa kayak dia lagi sering have fun sama teman-temannya atau main entah sama siapa mungkin. Bisa jadi kita bisa bilang dia gak fokus sama relationship mungkin. Iya, kayak dia lagi banyak main, bertemu orang banyak, teman-temannya bisa juga aku lihat di sini. Sebagian dari kalian lagi ada konflik ya sama dia ya. Iya. Tapi ada juga loh, kalau kamu punya hubungan sama dia atau baru selesai atau udah putus, banyak dari mereka yang kayak lagi deket sama seseorang. Tapi cuma 10% sih dari mereka yang deket sama seseorang. Jadi kemungkinannya kecil, sedikit buat mereka lagi dekat sama lawan jenis saat ini. Tapi nanti kita lihat lagi ya. Kamu sama dia mungkin ada konflik ya. Adalah kayak ribut, debat apa gitulah, adalah pokoknya kalian lagi nggak baik-baik aja mungkin hubungannya ya. Kalau baik-baik aja nggak nonton tarot ya sih. Iya kan? Karena ada masalah loh Kak Dinda ya gak? Karena butuh pencerahan loh Kak Dinda, makanya nontonin video tarot gitu ya. Terus aku lihat perasaan dan pikirannya ke kamu ini kayak ada yang lagi males ya, entah kamu atau dia nih lagi males. Kamu misalnya lagi males ke dia atau dia lagi males ke kamu, jadi energinya lagi nggak sinkron nih kamu sama dia. Bisa jadi dua-duanya yang cuek sih. Tapi di sini ada yang lagi memanipulasi loh. Hati-hati. Hati-hati. Gini ya, maksudnya manipulasi adalah takutnya ada yang dia tutupin dari kamu. Jadi dia misalnya apa ya? Ya kayak memanipulasi keadaan lah. Misalnya dia bilang sama kamu, misalnya dia cuek sama kamu. Ya, misalnya kalian ada konflik, dia pura-pura jadiin konflik itu sebuah alasan, padahal mungkin dia deket sama siapa. Itu contoh ya. Atau bisa juga dia masih cinta sama kamu tapi pura-pura nggak peduli gitu. Nah itu kan contoh-contoh orang manipulatif ya, suka bohong gitu kan, kayak ada yang ditutupin. Pikiran dan perasaannya tentang kamu, sebagian dari mereka sebenarnya ada yang lagi patah hati sih. Iya, patah hati. Kayak sebenarnya mereka tuh lagi pengen kayak diperhatiin, ada yang perhatiin mereka. Kita bisa bilang ya dia kayak lagi nggak baik-baik aja juga sebenarnya. Ada yang patah hati, ada yang sakit hati, ada yang kecewa. Kecewanya karena misalnya tersinggung karena omongan kamu, atau bisa vice versa juga, mungkin kamu tersinggung karena omongannya dia. Dia tuh lagi ini sih, banyak juga dari mereka yang kayak lagi timbang-timbang gitu, mempertimbangkan tentang hubungannya sama kamu, tentang kedekatan kalian. Kalau aku bilang tentang kedekatan kalian, berarti ya nggak semuanya dari kalian itu punya hubungan, bisa juga PDKT aja gitu ya, deket-deket aja tapi nggak punya hubungan gitu ya, deket-deket aja tapi nggak jadian ya, deket-deket aja tapi nyaman gitu.
deket-deket aja tapi nggak ada status ya. Sedih tau gak? Sedih tapi aku ketawa ya, emang kurang ajar sih Dinda. Ya maksudnya sedih kan, deket-deket tapi nggak jadian gitu. Kapan jadiannya dong? Iya, di sini dia kayak lagi timbang-timbang tentang hubungannya sama kamu. Nih, aku lihat di sini ada dari kalian yang kayak cari perhatian atau baik-baikin. Kebanyakan mereka yang cuek, terus kebanyakan kamu yang lagi cari perhatian dia atau cari-cari perhatian atau baik-baikin dia. Iya, baik-baikin, cari perhatian atau apa ya, biar kalian deket lagi gitu. Bisa sih. Di sini dia tahu sebenarnya kalian cari perhatian, baik-baikin dia, tapi ada rasa kayak dia pura-pura nggak peka gitu ya. Bener gak? Kayak pura-pura nggak peduli gitu, atau cuek-cuek butuh ya, cuek-cuek butuh, cuek tapi butuh gitu, cuek tapi kepo ya. Di sini aku lihat ada sih dari mereka juga yang kayak gitu. Apa tuh aku tuh suka bingung jelasin dan ngomongnya. Itu maksudnya dia kayak sempet gitu kepo sama kamu, sempet merhatiin kamu, sempet peka gitu atas kehadiran kamu gitu ya. Kayak istilahnya kalau dipanggil dia menoleh gitu, sempat menoleh ke kamu gitu ya. Sebenarnya sebagian dari mereka juga sadar kalau hubungan kamu sama dia tuh nggak baik-baik aja. Istilahnya bukan lagi dalam hubungan yang baik atau bukan lagi dalam hubungan yang secure, aman. Ya ada konflik lah gitu. Ya terjadi ini, kolaps, goyang gitu. Hubungan kamu tuh kayak goyang. Ya intinya nggak baik-baik aja ya. Tapi ada juga dari mereka yang bingung harus apa ya. Ada yang bingung ngerasa harus apa, ada yang bingung kayak gue mau pilih siapa ya, yang mana ya, gitu masa ya. Ada yang lagi milih-milih juga sih sebenarnya. Milih-milih bukan berarti dia yang dekat ke banyak orang, ada mungkin yang lagi mendekat ke dia, jadi kan dia pilih-pilih dong ya. Mungkin ganteng atau cantik kali ya, jadi banyak pilihan ya, ember ya. Tapi ada juga yang ngerasa gagal, hubungan kamu sama dia tuh gagal tuh maksudnya ya gagal, entah putus, entah selesai atau udahan, entah ribut terus, itu kan sama aja kayak gagal mempertahankan, bisa ya kan. Di sini dia lagi belajar menjadi seseorang yang bijak. Yang tadi aku bilang kan ada yang lagi mempertimbangkan. Jadi kayak belajar menjadi seseorang yang bijak. Pengennya tuh kamu sama dia sama-sama happy, jangan yang dia happy terus kamu sedih, nggak terima misalnya. Dia pengen dua-duanya sama-sama happy, sama-sama lebih terima apapun yang terjadi. Tapi aku ngeliat ada yang kayak dia tutupin sih ya. Banyak kayak mereka lagi nutupin sesuatu. Jadi kayak energinya tuh kalian ngerasa nggak bisa nebak, nggak bisa baca gitu. Dia kenapa sih gitu. Karena dianya menutupi, tertutup, misterius juga. Iya. Dia ragu-ragu sih sebenarnya. Ragu-ragu sama kamu, sama hubungan kamu. Tapi di sini kayak ada yang berharap juga ya. Bisa kamu atau dia ya yang berharap nih. Kalau dia lebih dewasa dari kamu sih, dia lagi banyak berpikir ya. Itu kalau dia lebih dewasa dari kamu ya. Di sini apa sih yang mau dia tunjukin tuh? Kayak dia mau nunjukin kalau dia tuh yang bisa mengatur hubungan ini. Karena aku pikir ya, aku ngerasa banyak dari mereka ini yang egonya tinggi, nggak mau diatur, nggak mau dikekang, maunya tuh mereka yang dominan dalam hubungan, punya power, punya kuasa di dalam hubungan ini. Pokoknya apapun mereka yang ngatur deh, mereka nggak suka diatur. Dan banyak dari mereka tuh yang kayak lagi realistis, kayak lagi nunjukin ke kamu, ini loh keadaannya hubungan kita, ini loh realistis kenyataannya, realitanya tuh kayak gini gitu. Kayak ada sesuatu yang mau dia tunjukin ke kamu, kayak suatu kebenaran gitu istilahnya ya. Nah kamunya gimana tuh nanggepinnya?
banyak dari mereka yang pasif ya, diam-diam aja, pasif, diam, gak action apa-apa. Mereka sebenarnya lagi memperhatikan situasi, kondisi, keadaan hubungan kalian gimana, baru mungkin nanti bisa ada sesuatu mungkin yang dia lakuin. Tapi banyak dari mereka kan yang emang pasif orangnya, jadi kalian jangan terlalu berharap gitu dia ngelakuin sesuatu ya. Ada sih yang mau dia lakuin, tapi kita nggak bisa berharap nih kapan dia bakal ngelakuin sesuatu action buat hubungan kamu sama dia. Dia ngerasa tuh gak bebas, terutama kalau kamu sama dia hubungan cinta segitiga, dia ngerasa gak bebas buat ngelakuin ini itu, atau dia bingung mau ngelakuin apa, gak bebas buat bergerak, gak bebas buat do something, action. Nah, banyak dari mereka yang kayak lagi menenangkan diri ya. Kalau kamu ngerasa dia pasif, itu banyak dari mereka yang kayak lagi menenangkan diri, tenangin diri, meditasi, istirahat dalam berpikir gitu. Jadi kayak dia disconnection dari dunia luar, dari siapapun. Pasif, misalnya kamu telepon atau chat juga nggak terlalu direspon ya sama mereka. Kayak apa ya, kayak lagi nggak ini, perasaannya tuh kayak lagi tega gitu, nggak punya perasaan sama siapapun. Iya, bukan nggak punya perasaan sama siapapun, maksudnya tuh kayak nggak tega, kayak nggak punya perasaan. Mau orang telepon atau chat, dia cuek aja, bodo amat. Atau misalnya kamu mau baik-baikin dia, ya bodo amat gitu ya, nggak ada rasa empati gitu. Banyak juga dari mereka yang mikirnya ya, kamu tuh udah masa lalunya dia, kisah lama, kisah lalu yang udah berlalu gitu ya, dia udah anggap masa lalu sebenarnya. Kalau kita cek energinya dia ya, banyak dari mereka yang kayak lagi stres, banyak pikiran, stres, gak bisa diganggu atau gak mau diganggu. Iya, tapi ada rasa di mana ya, dia kayak ini yang tadi aku bilang, mereka tuh kayak cuek-cuek butuh, istilahnya apa ya, kayak ada energinya deket sama kamu, ngerasa deket, tapi kayak ngerasa nggak butuh, kayak ngerasa cuek. Jadi kan bingung ya, susah dibaca ya energinya ya sama kamu ya. Kamu banyak yang bingung, dia tuh kenapa ya gitu ya, dia kenapa ya. Aku lihat di sini, bentar. Tapi banyak dari mereka yang ngerasa masih deket sama kamu. Ya kayak apa ya, kamu tuh seseorang yang paling deket sama dia saat ini gitu. Ya walaupun misalnya kalian udah menjauh, udah selesai atau apa, tapi masih banyak dari mereka yang kayak ngerasa energinya paling deketnya tuh sama kamu, koneksinya juga ya. Terus aku lihat di sini kayak ada seseorang yang menghampiri ya. Kamu atau dia sih yang kayak menghampiri? Kebanyakan sih yang feminin sih yang menghampiri, yang maskulin. Kalau dia ya energinya saat ini lebih ke apa ya, dia fokus aja gitu ke kehidupannya, kehidupan ke depannya. Kayak dia menjalani kehidupan dia sehari-hari kayak biasanya gitu, jalanin masa depan ke depannya seperti apa. Dia saat ini banyak dari mereka yang kayak lagi nggak peduli ya, bisa nggak peduli sama kamu atau bisa nggak peduli sama sekitarnya dia. Susah ya kayaknya cari perhatiannya dia nih, susah kayak bikin dia perhatiannya ke kamu, bikin dia tertarik atau bikin dia menoleh gitu ya, ngerti gak? Susah kayaknya. Tapi banyak juga dari mereka yang kayak lagi tebar pesona. Masa iya tebar pesona, nggak tahu maksudnya apa tebar pesona. Emang mereka ini orangnya apa, player atau gimana, kayak tebar pesona gitu orangnya. Ada yang memang sengaja mau menjauh sih dari kamu, cepat atau lambat. Tapi banyak yang memang sekarang kayak lagi sengaja gerak menjauh pelan-pelan gitu ya. Kamu ngerasanya pelan-pelan, tapi sebenarnya
Ya itulah, dia lagi menjauh dari kamu. Menjauh tapi masih suka ingat yang dulu-dulu. Menjauh tapi masih kepo. Ya, gimana dah, ya. Dia mau menjauh tapi masih kepo loh sama kamu. Di sini mereka ya kayak lagi pengen transformasi ke dalam dirinya. Lagi pengen ada perubahan gitu. Ya, ada sesuatu yang berubah, pengennya gitu. Mereka melakukan suatu perubahan, ada sesuatu yang berubah tentang diri mereka. Transformasi. Banyak dari mereka nih yang stres, jadi bawaannya tuh pengennya liburan, traveling, holiday, kayak butuh penyegaran gitu, penyegaran otak, pikiran, refreshing ya. Di sini aku ngerasa banyak dari kalian yang nggak bisa, yang ngerasa kayak nggak punya kuasa buat hubungannya ya. Mereka yang lebih berkuasa ya tentang hubungan kalian. Mereka yang kasih keputusan, mereka yang pengennya didengerin. Mereka ngerasa kayak punya otoritas. Ya, punya otoritas, punya apa ya istilahnya? Punya hak gitu. Buat hubungannya tuh seperti apa? Kayak mereka yang handle, kayak mereka yang bikin jalan ceritanya. Iya, aku ngerasanya gitu sih. Banyak orang-orang yang kayak menarik perhatiannya dia, termasuk kamu. Kamu kayak lagi menarik perhatiannya dia, cari-cari perhatian, tapi dia nggak peka sih. Dia tahu banyak orang gitu yang di sekelilingnya, tapi dia nggak peka, kayak bodo amat aja, nggak peduli. Istilahnya ya dia tetap tetap berusaha buat nice, tapi dia nggak terlalu peduli sama sekelilingnya, sama siapapun yang cari perhatiannya dia. Banyak dari mereka yang kayak lagi menjauh sama siapapun, kayak pengen menjauh atau kayak pengen nggak mau deket siapa-siapa, nggak mau diganggu juga, lagi banyak istirahat, berdiam diri, istirahat, nggak ngapa-ngapain sih. Lebih banyak sendirian, lakuin apa yang dia suka, terus berpikir, merenung, ngelamun juga. Lebih kalem sih energinya. Entah sekarang atau kedepannya nih, lama-lama kayak lebih kalem. Terus aku lihat di sini banyak dari kamu yang pengen menyelesaikan hubungannya sama dia. Nggak, banyak dari kamu yang pengen menyelesaikan urusannya sama dia. Apa ya istilahnya? Mungkin kamu ngerasa punya unfinished business sama dia, sesuatu yang belum selesai. Tapi dia nggak mau diganggu, kayak dia nggak mau diganggu, iya bener. Nggak mau disuruh apa, disuruh ini itu. Kayak lagi nggak bisa diajak kompromi gitu istilahnya ya. Terus aku lihat di sini baik dari kalian yang lagi cari perhatiannya dia. Cari perhatian bisa pengen komunikasi, ajak ngobrol, terus heart to heart conversation atau apa. Tapi mereka kayak nggak mau gitu dideketin, nggak mau diganggu. Iya, padahal kamu ngerasa mungkin punya unfinished business sama dia, sesuatu yang belum terselesaikan ya. Bingung sih sebenarnya, energinya dia tuh bingung, banyak yang bingung. Ada juga tapi ya aku ngerasa baik dari mereka yang kayak lagi punya masalah, terus imbasnya ke hubungan kamu sama dia. Ini banyak dari mereka yang akhir-akhir ini ya kayak lagi marah-marah, emosionalnya nggak stabil. Kalau kamu bikin marah dia marah balik loh pasti. Iya, kalau di depannya ada apa sih kayak pedang gitu, dia bisa kill you langsung gitu. Menghunus pedangnya ke kamu. Iya, pokoknya dia nggak segan-segan kalau lagi marah tuh langsung ngebales kemarahannya dia ke orang lain. Tuh kan, lagi energinya tuh kayak lagi tega sama orang lain, nggak peduli orang sakit hati, nggak peduli orang tersinggung gitu sama kata-kata dia, omongan dia nggak peduli. Ya pokoknya ya itulah dia, kamu mau terima dia atau enggak ya udah gitu. Mau orang lain terpuruk atau kenapa dia nggak peduli. Iya, gitu sih. Lebih apa ya, egois kali ya bisa kita bilang.
mereka lagi egois kayaknya. Terus aku ngerasa di sini banyak mungkin dari mereka yang lagi ada masalah ya sama keuangan atau pekerjaan. Ya fokusnya ada yang ke sana juga sebenarnya. Ada sesuatu yang diharapkan dari pekerjaan atau keuangannya dia. Jadi fokusnya sedikit ke sana. Makanya ke urusan hubungan nggak terlalu care kayaknya. Tapi di sini seandainya kamu udah selesai hubungannya sama dia atau udah putus, 10% dari mereka aku bisa bilang mau move on dari kamu. Ada keinginan buat move on, tapi sedikit sih. Kenapa sedikit? Selebihnya banyak mereka yang kayak fokus sama kehidupannya saat ini, pekerjaan, karir, finansial gitu. Ya, jadi kayak move on atau enggak terlalu peduli sama hubungan. Yang penting fokus ke hal-hal material things saja. Gitu. Karena di sini banyak dari mereka yang kayak lagi nggak mau ngelakuin apa-apa. Aku lihatnya cuek, mager, nothing to do, nggak mau nggak mau dipaksa-paksa. Harus apa tuh nggak mau. Ya, sabar-sabar ya. Tapi dia masih suka inget sih tentang hubungan kalian, kenangannya sama kamu. Tapi ada juga yang masih suka inget kenangannya sama kamu karena apa? Karena dia masih ada perasaan sama kamu. Iya, masih ada perasaan. Di sini mixed feeling ya. Ini energinya campur. Banyak dari mereka yang masih ada perasaan sama kamu, terus ingat-ingat tentang kamu. Tapi ada juga yang kayak lagi nggak pengen diganggu. Tapi dia lagi intens sama seseorang. Nah gitu. Kira-kira intuisi kamu lebih condongnya kemana nih dia? Dia lagi intens sama seseorang, atau dia lagi inget kenangan sama kamu terus belum bisa lupa sama kamu. Nah di sini aku lihat banyak mereka kan yang egonya tinggi, jadi kayak gengsi gitu buat deket lagi sama kamu. Jadi kayak kasih jarak, kayak apa ya, udahlah kamu sama aku ada perbedaan nih hubungannya, ya udah ngapain kita deket-deket gitu, toh kamunya juga nggak usaha misalnya gitu ya, toh kamunya juga nggak usaha buat hubungan ini, terus dia juga nggak ikutan usaha gitu, nggak mau ngeluarin effort juga tentang hubungan kalian. Harusnya kan jangan gitu kan ya, nggak usaha effort buat hubungan kalau memang masih mau bertahan. Di sini aku lihat banyak mereka yang kayak lagi nggak bisa tidur, overthinking, susah tidur, pikirannya kalut, ngerasa capek juga, capek fisik ada, capek karena banyak pikiran juga ada. Kenapa pasif ya, mereka lagi banyak ini sih, ngelamun sendirian, kepikiran sesuatu gitu maksudnya. Merenung tuh cari pencerahan juga, kayak kalian masa mau cari pencerahan, tapi cari pencerahannya di tarot ya, di sini. Kalau dia enggak, sendirian aja. Banyak dari mereka yang enggak nge-share sama siapa-siapa sih masalahnya. Aku lihat di sini ada yang pengennya ini kamu yang mendekat ke dia duluan, kan gengsi nih, egonya tinggi kan, jadi pengennya kamu yang mendekat ke dia duluan, kayak ya pokoknya kamu yang mendekat deh. Itu yang kalau orangnya gengsian ya. Tapi kalau kamu udah mendekat tapi dia cuek, ya udahlah, goodbye aja. Berarti dia nggak ngehargain effortnya kamu dong. Kamu udah mendekat tapi usaha, tapi dia nggak berubah, berarti kan sama aja dia nggak menghargai usaha kamu, effortnya kamu, ya kan? Pengen sih adanya komunikasi, pengen, ini buat yang nggak komunikasi ya, pengen adanya komunikasi, dan pengen kamu yang mendekat duluan ke dia. Kamu mau nggak mendekat duluan ke dia? Aku ngerasa kalian juga banyak yang gengsian sih. Sebenarnya bukan gengsian, lebih ke mereka yang salah, terus kamu nggak mau hubungi mereka, ya kan? Males jadinya, udah terlanjur males sama orangnya, bener nggak? Bukan nggak mau usaha, tapi terlanjur males sama orangnya. Ada sih sebagian dari mereka tuh kayak masih pengen baik sama kamu. Ini buat mereka yang masih punya perasaan ya sama kamu, masih pengen baik, komunikasinya baik, silaturahmi baik. Tapi dia sadar loh hubungannya sama kamu nih makin lama tuh makin gak aman gitu.
Tadinya deket banget, tapi lama-lama kayak renggang. Ada sebagian dari mereka yang baper, udah dibawa perasaan, kayak ada rasa kesel sama kamu. Kesel tapi masih pengen tahu. Iya, ada yang keselnya menyimpan amarah yang besar, tapi ada juga yang keselnya masih yang bisa kita toleransi lah gitu keselnya. Terus aku lihat di sini, kayaknya kamu sama dia ada perbedaan prinsip deh tentang sesuatu. Entah nih apa nih prinsip kalian masing-masing. Kayak ada yang sama-sama keras juga, makanya prinsipnya beda. Dia sekarang ya, aku nggak bisa bilang sih dia happy banget atau enggak sama hidupnya, tapi bisa kita bilang dia berusaha enjoy, nggak mau cari-cari masalah saat ini tentang hidupnya gitu katanya mah. Nggak mau cari-cari masalah, mau yang tenang, damai, nggak ngelakuin apa-apa gitu, biar nggak banyak masalah maksudnya. Sebenarnya kalau kita lihat ke lubuk hatinya gitu ya, kita lihat dalamnya, dia tuh sebenarnya kayak butuh seseorang. Bisa dibilang kesepian ya, kasihan juga sih loh, jadi aku yang kasihan ya. Banyak dari mereka yang kesepian sebenarnya, kayak ngerasa nggak ada yang care, nggak ada yang peduli sama dia, tapi energinya juga dingin kan sama kamu, kayak susah dikejar kan, bener gak? Susah dikejar, susah didapetin, susah dibaik-baikin ya. Terus padahal dibaik-baikin kan, padahal dikejar, tapi ngerasanya kayak kamu nggak ada usaha, kamu nggak ada effort lah. Gimana ya, itu kan sama aja kayak beda prinsip kan sama kamu sama dia. Tuh, banyak dari mereka tuh yang masih punya feeling sama kamu, tapi memutuskan buat pergi meninggalkan. Kenapa sih pergi? Tapi perginya nih pelan-pelan loh, pelan-pelan pergi, pelan-pelan move on ya, pelan-pelan healing. Tau-tau lost contact aja. Ya, emang energinya kayak lagi misterius sih, nggak mau terbuka, mungkin juga nggak mau cerita sama kamu mereka kenapa seandainya ada masalah ya. Tapi aku lihat di sini ada sih sebagian dari mereka yang mau komunikasi. Kalau misalnya kamu sama dia lagi diam-diaman ya, pengen komunikasi, pengen kasih kabar gitu. Ada rasa kepo juga, kabarnya kamu gimana ya? Kan banyak dari kalian yang kayak nggak tahu kabar masing-masing kan. Terus di sini dia tuh banyak dari mereka tuh yang orangnya pecicilan ya. Pecicilan tuh maksudnya bisa kita bilang mereka masih mau cari perhatian juga ke kamu. Entah bikin status sosmed atau bikin apa gitu, kayak mencuri perhatian supaya kamu tuh perhatiannya ke dia lagi, supaya kamu tuh nggak bener-bener lost gitu ya, nggak bener-bener cuek atau hilang dari hidupnya. Cuek tapi maunya cari perhatian. Bingung kan? Ini nih ya, mereka, aku ngerasa banyak dari mereka yang nggak jelas energinya. Pasti kalian ngerasa nggak jelas kan energinya. Dia udah menjauh, kamu ngeliatnya dia udah nggak mau nih misalnya sama kamu, tapi masih suka cari-cari perhatian. Ya apa aja lah, pasti banyak lah ya kan cara-caranya cari perhatian, entah bikin status di sosmed, entah ngechat kamu atau apa, pura-pura nanya atau apa gitu, tapi nggak jelas maunya apa ya kan. Percaya sama aku, pasti kalian nanti komen, emang nggak jelas maunya apa, emang orangnya nggak jelas. Ya kan, banyak kalian juga pasti mengiyakan emang orang yang gak jelas gitu. Coba kita lihat lagi nih. Sebentar ya, aku cek. Sebentar. Sebenarnya ya, banyak dari mereka yang pengen punya hubungan sama kamu. Ini hubungannya nggak selalu dalam cinta ya, bisa jadi pengen silaturahminya baik sama kamu, entah kalian temenan, sahabatan atau apa gitu ya. Pokoknya pengennya tetap komunikasi, tetap silaturahmi baik. Kalau kita bilang punya hubungan tuh maksudnya apa? Pacaran lagi? Nggak semuanya gitu maksudnya.
Intinya silaturahmi dan komunikasinya baik, pengennya gitu, nggak saling musuh-musuhan atau kayak orang nggak kenal gitu, nggak pengen mereka kayak gitu. Aku lihatnya banyak dari mereka mungkin yang udah lama nggak ketemu sama kamu, pengen sih adanya ketemu atau pertemuan, ngobrol-ngobrol aja gitu, kayak ngobrol-ngobrol sebentar ya, nggak harus penting sih obrolannya, kayak ketemu aja gitu. Iya, kayak ketemu seorang teman lama nggak ketemu gitu, pengen adanya pertemuan, conversation, ngobrol, nggak harus heart to heart ya, yang ringan-ringan aja gitu obrolannya. Banyak nih dari mereka ngerasanya masih punya koneksi, masih ada kayak keterikatan di antara kalian, ada soul connection, kayak walaupun jauh, walaupun hubungannya udahan atau selesai, kok masih kayak terikat, ketarik mulu energinya, susah lepas gitu. Atau mungkin kamu juga bisa ngerasain kayak gitu, vice versa. Iya, bisa juga kamu sama dia ada soul contract mungkin, yang energi yang kalian bawa dari kehidupan sebelumnya, dari past life mungkin. Di sini banyak dari mereka yang masih tertarik sebenarnya sama kamu, tertarik, I like you. Jadi kayak kita bilang mereka masih ada perasaan suka sama kamu. Tapi ini suka ya, aku nggak bilang dia cinta atau sayang, suka. Jadi lebih kayak tertarik maksudnya. Masih ada perasaan suka, masih tertarik sama kamu. Masih ada, kita bisa bilang kayak kadang-kadang dia kayak chat, telepon atau flirting gitu, ada yang kayak gitu, masih kayak gitu. Banyak dari mereka yang kayak pasrah ya, ya udahlah, let go aja hubungannya, let go, tapi masih ada feeling ke kamu, kayak tipe-tipe orang yang nggak mau memaksakan kehendak, nggak mau memaksakan sebuah keadaan harus tetap lanjut gitu ya. Dia banyak nih mengambil pelajaran dari hubungan kalian gitu katanya. Iya. Terus aku lihat ya mungkin selama punya hubungan sama kamu bisa dibilang dia happy, enjoy, ya menikmati lah hari-harinya gitu sama kamu. Ada yang merasa seneng, ada yang merasa apa ya, kayak ada sebuah keberuntungan gitu. Terus di sini banyak sih dari mereka juga yang kayak pengen close book tentang ceritanya sama kamu. Ya udahlah, kayak end aja, berakhir aja. Tapi ada juga yang ngerasa ya dia pengen adanya sebuah perubahan gitu dalam hidupnya dia, perubahan di dalam dirinya, perubahan dalam hidupnya. Makanya dia kayak pengen ngerilis hal-hal yang udah berlalu, yang udah lama, pengen coba sesuatu yang baru, kehidupan yang baru, yang bebas ya, bebas, berubah, ada kayak new beginning, sesuatu yang dia pengen mulai dari awal lagi. Nggak harus selalu tentang hubungan ya, bisa jadi apa aja lah, tentang kehidupannya in general. Tapi kita nggak bisa pungkiri, banyak dari mereka yang masih suka mikirin kamu. Banyak yang tiap malam sih mikirinnya. Ya beberapa bisa kita bilang kamu masih ada di pikirannya. Cie ya. Tapi ada juga nih yang patah hati loh. Kalau dia orangnya ekspresif, kalau dia orangnya tipe yang baperan gitu ya, yang sedih-sedih banget gitu, dia bisa yang sesedih itu, ngerasa heartbroken mungkin, kayak hatinya gak baik-baik aja, bisa kita bilang sedih gitu, maksudnya sedih, sakit hati mungkin, ngerasa keadaan, sakit hati sama keadaan. Gak semua sakit hati karena kamu ya, ya ada yang sedih dan sakit hati karena kalian berpisah, karena kalian ada jarak, ada yang membatasi diri, ada yang ngerasa kayak apa ya, feeling lost, ngerasa kehilangan. Bisa jadi ngerasa kehilangan seseorang, kehilangan kamu, atau dia ngerasa kayak kehilangan jati diri bisa. Jadi apa ya, dia yang sekarang tuh kayak bukan dia yang sebenarnya gitu. Mungkin dia cuek atau nggak peduli sama diri dia. Jadi dia nggak tahu jati dirinya sekarang tuh, dia tuh kayak gimana, seperti apa. Tuh, aku lihat di sini ada yang lagi pelan-pelan berubah, beradaptasi sama perubahan, healing juga. Pengen ada ini transformasi dari dia yang A, jadi dia yang berubah ke B gitu.
ya pastinya B itu yang lebih baik, maksudnya perubahan jadi seseorang yang lebih baik ya. Ini banyak dari mereka ya yang ujung-ujungnya aku lihat kayak pengen membuka diri atau membuka hati, tapi kayak ke orang lain sih, kayak dia lagi siap-siap gitu, entah siapa misalnya ya yang bakal jadi next pasangan dia. Iya, dia kayak lagi siapa ya kira-kira cintanya dia selanjutnya, kayak gitu-gitu. Iya, intinya dia bukan seseorang yang pesimis. Banyak dari mereka orangnya tuh optimis. Jadi mereka optimis seandainya suatu hubungan udah selesai, pasti ada datang yang baru gitu. Seandainya dia menutup hati, pasti nanti ada sesuatu yang bisa membuka hatinya gitu ya. Ya dari sini kalian tahulah kalian harus ngapain ya. Masih mau berharapkah sama dia, masih atau mau move on aja, close book ya. Coba dipikir-pikir lagi ya, pikir-pikir lagi harus apa. Kalau nggak mau kasih keputusan sekarang, kalau nggak tahu mau ngapain sekarang juga nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Yang penting jangan berlarut-larut sih, itu aja saran aku. Oke, kita nanti lanjut di tema berikutnya. Yes, ini inisial huruf dan zodiak mereka ya. Ada huruf K, W, O, E, A, V, I, S, D, G, F. Zodiaknya ada zodiak apa nih? Bingung bacanya. Ada zodiak Taurus, Leo, Cancer, Scorpio, Aries, Capricorn, dan Sagittarius ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, man and soul. Bye-bye.